Teman-teman, aku mau ngomong sesuatu yang mungkin bikin sebagian orang tersinggung. Aku dulu percaya berkah itu nyata. Aku dulu percaya doa terkabul itu bisa dilihat dari kejadian sehari-hari. Tapi setelah aku memikirkan satu pengalaman dalam hidupku, aku sampai pada kesimpulan. Banyak hal yang kita sebut campur tangan Tuhan, sebenarnya cuma kerja budaya dan sistem sosial. Aku pernah punya tanggungan tahlilan dan 1000 hari kematian orang tua. Uangku tidak cukup. Kalau dihitung logika, itu mustahil. Tapi akhirnya acara itu tetap terlaksana. Waktu itu aku langsung yakin, ini pasti berkah. Ini pasti Tuhan yang bantu. Karena apa? Karena aku diajari sejak kecil, kalau ada kejadian baik yang tidak kita sangka-sangka, itu artinya Tuhan turun tangan. Pertanyaan yang mengubah semuanya. Tapi setelah beberapa waktu, aku mulai bertanya, apakah benar Tuhan yang turun tangan? Atau aku cuma sedang melakukan kebiasaan manusia yang paling umum, yaitu memberi label keajaiban pada sesuatu yang sebenarnya bisa dijelaskan. Mekanisme yang sebenarnya terjadi, dan ketika aku bongkar ulang kejadiannya, aku sadar, tidak ada uang yang turun dari langit. Yang terjadi adalah, aku tinggal di lingkungan budaya yang sama. Aku berani minta bantuan. Orang lain membantu karena norma, tradisi, ada sedikit hutang, ada sedikit penghasilan, ada sedikit sumbangan, semua itu terkumpul, dan acara jalan. Jadi kalau kita jujur, di mana letak keajaibannya? Tidak ada. Yang ada cuma jaringan sosial, budaya gotong royong, dan sistem balas budi yang tidak tertulis. Dan ini bukan cuma terjadi di tempatku. Masyarakat Madura misalnya. Di sana ada tradisi menyembelih sapi ketika ada keluarga meninggal. Pertanyaannya, apakah orang Madura lebih kaya? Tidak. Tapi mereka bisa karena tradisi memaksa keluarga besar ikut menanggung. Dan sistem sosial bekerja. Toraja juga begitu. Mereka bisa menghabiskan miliaran untuk acara kematian. Apakah semua Toraja kaya raya? Tidak. Itu bukan mukjizat. Itu budaya. Jadi aku sampai pada kesimpulan yang buat sebagian orang mungkin pahit. Tahlilan itu tidak membuat uang muncul. Yang membuat acara bisa jalan adalah bantuan manusia, tekanan tradisi, dan gotong royong. Kalau kamu bilang itu berkah, sebenarnya itu cuma cara kamu memberi nama pada kerja sosial. Bukan bukti doa terkabul. Bukan bukti Tuhan ikut campur. Kenapa orang tetap menyebutnya berkah? Nah, pertanyaannya, kalau penjelasan sosial sudah cukup, kenapa orang masih perlu menyebut itu berkah? Jawabannya sederhana. Karena menyebut berkah itu punya fungsi sosial dan psikologis. 1. Memberi rasa aman. Kalau kamu percaya ada Tuhan yang ikut campur, kamu merasa hidup tidak sepi. 2. Memberi makna. Kalau kamu menyebut sesuatu berkah, kamu merasa penderitaanmu tidak sia-sia. 3. Menguatkan tradisi. Kalau orang percaya tahlilan mendatangkan berkah, tradisi itu jadi lebih kuat dan orang akan patuh. Jadi kata berkah itu bukan cuma keyakinan, tapi alat sosial. Ayat berpikir vs realita. Yang bikin aku tambah bingung adalah, Al-Quran menyuruh kita berpikir. Tapi ketika aku berpikir sampai menemukan jawaban seperti ini, aku merasa takut. Aku merasa terancam. Kenapa? Karena di masyarakat kita, berpikir sering artinya bukan benar-benar berpikir. Berpikir artinya, cari alasan supaya kamu makin yakin. Bukan berpikir sampai kamu berani bilang, ternyata ini tidak perlu Tuhan. Dan disinilah aku paham kenapa ada kalimat, belajar agama jangan tanpa guru, harus bersanad. Sebagian itu benar untuk mencegah salah paham. Tapi sebagian juga jelas fungsinya adalah menjaga kontrol. Karena kalau semua orang membaca, berpikir, dan menarik kesimpulan sendiri, hasilnya bisa. Tafsir agama tidak tunggal. Otoritas tokoh agama runtuh. Tradisi bisa dipertanyakan. Maka dibuat pagar. Jangan berpikir terlalu jauh. Teman-teman, aku tidak meminta kamu setuju. Aku cuma meminta kamu jujur. Kalau sebuah fenomena bisa dijelaskan dengan budaya, psikologi, sosial, sebab akibat, maka menambahkan Tuhan sebagai penjelasan itu tidak diperlukan. Dan mungkin yang selama ini kita sebut keajaiban, sebenarnya cuma manusia yang saling menolong. Kalau kamu mau diskusi, tulis komentar. Tapi satu syarat,
Diskusi pakai akal sehat, bukan maki-maki.